Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa. Saya akan mempresentasikan hasil tugas final saya yang berjudul kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, tujuan pemberian kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi dibagi beberapa hal. Yang pertama, memberikan rasa keadilan. Dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan akan memberikan rasa keadilan kepada seluruh karyawan. Beban dan tanggung jawab yang berbeda akan memperoleh kompensasi yang berbeda pula. Demikian pula dengan pendidikan dan masa kerja akan mempengaruhi jumlah kompensasi yang diterima. Yang kedua, memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kompensasi yang sesuai dengan keinginan karyawan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Demikian pula dengan kompensasi yang relatif lebih baik dari perusahaan lain akan memperoleh pelamar yang berkualitas. Yang ketiga, mempertahankan karyawan. Kompensasi yang wajar akan membantu karyawan betah dalam bekerja di suatu perusahaan. Wajar jika setiap karyawan selalu membandingkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain. Artinya, jika perusahaan lain memberikan kompensasi yang lebih baik, bukan tidak mungkin karyawan akan hengkang ke perusahaan tersebut. Yang keempat, menghargai karyawan. Adanya kompensasi yang wajar dan adil akan sangat menghargai karyawan. Kompensasi yang diberikan berdasarkan pendidikan, pengalaman kerja, beban kerja akan dihargai oleh seluruh karyawan sebagai perhatian perusahaan terhadap jerih payah karyawan yang diperoleh selama ini. Yang kelima, pengendalian biaya. Apabila sistem kompensasi dilakukan dengan benar dan wajar, maka akan dapat mengurangi turnover yang tinggi akan mengakibatkan biaya rekrut, seleksi, dan pelatihan bertambah, dan hal ini akan diakibatkan biaya bertambah. Yang keenam, memenuhi peraturan pemerintah. Pemberian kompensasi yang berdasarkan standar yang ditentukan oleh pemerintah melalui standar minimal. Hal ini dilakukan mengingat banyak perusahaan yang memberikan kompensasi yang tidak wajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ada beberapa. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan akan membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan tinggi, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, apabila produktivitas kerjanya buruk serta rendah, kompensasinya kecil. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang Kepres besarnya batas upah atau balas jasa minimum
Penetapan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha jangan sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat. Yang keenam, biaya hidup. Bila biaya hidup di daerah tinggi, maka tingkat kompensasi atau upah semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, karyawan yang biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah relatif kecil. Yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Karyawan yang mempunyai jabatan tinggi maka akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang jabatannya lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang lebih kecil. Hal ini sangatlah wajar karena seseorang yang mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar harus mendapat gaji atau kompensasi yang lebih besar pula. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar karena kecakapan dan keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gaji atau kompensasinya lebih kecil. Yang kesembilan, kondisi perekonomian nasional. Bila kondisi perekonomian sedang maju, maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar, maka akan mendekati full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat upah karena terdapat pengangguran. Yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Jika jenis dan sifat pekerjaan termasuk sulit atau sukar dan mempunyai risiko finansial atau keselamatannya besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin besar karena meminta kecakapan serta keahlian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaan relatif mudah dan risikonya finansial kecelakaannya kecil, maka tingkat upah atau balas jasanya relatif rendah. Sistem pemberian kompensasi. Ada beberapa patokan umum yang diharapkan dijadikan pedoman dalam sistem kompensasi. Yang pertama, sistem kerja. Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, waktu, bulan. Sistem waktu ini administrasinya pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun kepada pekerjaan harian. Yang kedua, sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti perpotongan, meter, liter, kilogram. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak bisa diterapkan pada karyawan tetap dan jenis pekerjaannya yang tidak mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan administrasi. Yang ketiga, sistem borongan. Sistem borongan dalam suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit, lama mengerjakannya, serta berapa banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Aspek yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kinerja. Dalam kinerja meningkat ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, jenjang karir. Perusahaan yang memiliki sistem jenjang karir yang secara langsung dapat memberikan motivasi bagi karyawan. Yang kedua, memenuhi hak karyawan.
Agar kinerja karyawan dapat meningkat, maka berikan hak karyawan dengan berbagai insentif agar mereka memiliki motivasi ketika bekerja. Semakin tepat teknik memberikan tunjangan, maka semakin efektif kinerja yang diberikan oleh para pekerja perusahaan. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Komunikasi juga memegang peranan sangat penting. Ketika manajer mampu membangun komunikasi efektif, maka persepsi dari semua pekerja menjadi sama. Persepsi yang sama memberikan gambaran secara garis besar bagi seluruh karyawan yang harus mereka lakukan. Yang keempat, suasana kerja yang kondusif. Suasana kerja yang kondusif dan nyaman akan membuat pekerjaan merasa betah, selalu bersemangat ketika datang ke kantor atau pabrik. Tentu hal semacam ini dapat membuat kinerja menjadi lebih efektif sehingga kegiatan perusahaan terus berjalan. Aspek kompensasi yang kedua yaitu kepuasan. Kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dari organisasi tempat mereka bekerja. Jadi, kepuasan kerja menyangkut psikologis individu di dalam organisasi yang diakibatkan oleh keadaan yang dirasakan dari lingkungannya. Aspek kompensasi yang ketiga yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Aspek kompensasi yang keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap kejadian, cara pandang seseorang terhadap bidang yang ditekuninya, dan prinsip-prinsip moral yang dimiliki yang menumbuhkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi terbaik. Sampai disinilah hasil presentasi saya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.